Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, 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 boom. Oke, di sini kita akan bahas soal utul UGM tahun 2013 kode 261. Di sini kita membahas materi trigonometri segitiga. Bisa kita lihat soalnya diberikan koordinat titik O 0,0, B negatif 3, akar 7 dan A 0 dengan A lebih dari 0 jika pada segitiga AOB sudut OAB sama dengan alfa dan sudut OBA sama dengan beta, maka nilai cos setengah alfa ditambah beta sama dengan titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Oke, di sini kita lihat bentuknya yaitu koordinat titik. Maka kita gambar terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, di sini kan titiknya 0, O 0,0. Nah, di sini kan berarti O 0,0. Nah, kemudian kita lihat di sini B itu negatif 3, akar 7. Oke, misalnya ini negatif 3, kemudian ini akar 7 ya. Jadi B di sini. B itu min 3, akar 7. Kemudian itu A,0 dengan A positif, lebih dari 0 positif, berarti kan ada di sumbu X yang positif kan. Jadi kita misalin A itu di sini ya, yang A itu A,0. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga AOB yaitu AOB ya kan, dipunyai sudut OAB sama dengan alfa. OAB. Oke, berarti sudut OAB itu yang ini ya kan, alfa. Nah, kemudian ada lagi sudut OBA itu adalah sama dengan beta. OBA berarti ini beta. Nah, ya kan? Oke. Kalau kita lihat di sini, kita idenya tuh gini, kita lihat sudut luar segitiganya ini. Kalau kita lihat ini ya, berarti ini oke, ini kita misalin huruf P. Titik P di sini yaitu min 3,0 ya kan. Di sini min 3,0. Nah, kalau kita lihat sudut POB adalah sudut luar dari segitiga OAB ya kan. Itu kalau kita ingat sifat dari sudut luar segitiga, itu sama saja jumlah dari sudut lainnya atau sudut lain dari BOA. Nah, berarti kita lihat di sini sudut POB adalah alfa ditambah beta. Nah, di sini kita dapat alfa ditambah beta. Nah, sehingga kita punya sudut POB adalah alfa plus beta, ya kan? Di sini paham kan sifat sudut luar segitiga. Nah, kalau kita lihat, coba kita gambar ulang nih. Gambar ulang menjadi seperti ini. Ini kan siku-siku kan ya di sini. Nah, di sini ini P, ini B, ini O. Nah, kalau kita lihat, oke, ini kan sudutnya alfa plus beta, ya kan. Kemudian kalau kita lihat BP itu panjangnya adalah akar 7, ya kan. BP itu sama saja akar 7 ke 0, berarti kan panjangnya akar 7, ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat OP itu kan berarti panjangnya adalah 3, ya kan, karena ini min 3, ini 0, jadi kan jaraknya adalah 3. Nah, sehingga di sini kita punya OB dengan rumus Pitagoras, kita punya akar dari akar 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya kan, sehingga OB kita punya akar 7 ditambah 9 sehingga sama dengan akar 16. Nah, di sini kita dapat OB itu panjangnya adalah 4. Oke, OB panjangnya adalah 4. Nah, kenapa kita buat gini? Karena di sini dengan demikian kita punya cos alfa plus beta itu sama dengan 3/4. Hah? 3/4 dari mana? Ya, di sini kita lihat cos itu kan samping dibagi miring kan ya. Nah, sehingga 3 dibagi 4, ya kan. Ingat sifat itu, cos itu adalah samping dibagi miring. Nah, berarti 3/4 cosnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di sini kan yang ditanya adalah cos setengah alfa ditambah beta. Nah, di sini coba kita ingat-ingat nih rumus cos 2x. Rumus cos 2x itu kan sama dengan 2 cos
kuadrat X min 1 kan ya. Kita harus ingat ini, tentunya kita ingat ya kalau kita sudah siap untuk trigonometri. Nah, kalau kita lihat di sini kan setengahnya ya. Nah, coba nih kita misalkan 2x itu sama dengan alfa plus beta, sehingga x itu kan setengah dari alfa plus beta, ya kan. Nah, kita substitusi aja nih ke persamaan ini yang hafalan ini. Berarti kan kita punya cos dari alfa plus beta, ya kan, 2x kita ganti alfa plus beta sama dengan 2 cos kuadrat x itu adalah setengah alfa ditambah beta, ya kan, terus dikurang 1. Nah, di sini kita tinggal substitusi saja. Kita kan udah punya cos alfa plus beta itu sama dengan 3/4. Ya udah, kita substitusi 3/4, terus ini min 1-nya pindah ke kiri plus 1, ya kan, sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa plus beta, ya kan. Nah, di sini kalau kita hitung 3/4 ditambah 1 berarti kan 7/4 kan. 7/4 sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa plus beta, ya kan. Nah, di sini karena kita mencari cos setengah alfa plus beta, ya sudah, di sini cos ini kita bagi 2 kedua ruas, berarti cos kuadrat setengah alfa plus beta itu sama dengan 7/4 dibagi 2, berarti 7/8, ya kan. Kemudian kita akarin biar dapat nilai cosnya itu. Nah, tapi di sini kan bentuknya 7/8. 8 itu bukan bilangan kuadrat. Oke, biar bagus kita coba kalikan 2/2 sehingga kita punya 14/16. Kenapa? Oke, di sini alasannya. Kalau kita lihat di sini cos setengah alfa plus beta itu kan kita akarin tuh. Jadi kalau kita akarin, yang atas itu jadi akar 14 per yang bawah itu akar 16. Akar 16 adalah 4. Nah, sehingga kita dapat ini sama saja 1/4 akar 14. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, di sini paham ya? Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini kita langsung akarin? Kita nggak pakai plus minus. Jadi kan bisa saja ini jawabannya negatif 1/4 akar 14. Nah, di sini alasannya kenapa? Karena kalau kita lihat di sini alfa plus beta itu kan pasti lebih dari 0 ya, pasti lebih dari 0. Juga di sini kurang dari 90 derajat. Ya kan? Kalau kita lihat PO sumbu Y itu adalah 90 derajat. Nah, di sini alfa plus beta kan POB. Nah, di sini kan kurang dari 90 derajat kan tentunya. Nah, sehingga dengan demikian kita punya 0 kurang dari, kalau kita bagi 2 berarti kan setengah alfa plus beta kurang dari 45 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini setengah alfa plus beta itu antara 0 sampai 45 derajat. Nah, berarti kan ini kuadran 1 kan ya, setengah alfa plus beta, sehingga nilai cosnya adalah positif. Jadi kita nggak pakai negatifnya. Jadi jawabannya adalah yang 1/4 akar 14. Oke, di sini paham ya? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.